Ketua MUI atau GNPF MUI mendesak polisi menahan Ahok yang kini telah menjadi tersangka kasus penistaan agama atas dasar perlakuan yang sama di mata hukum. Jika polisi tidak segera menahan Ahok, GNPF MUI akan kembali mengajak massa turun ke jalan dalam aksi bela Islam jilid ketiga pada 2 Desember mendatang. Keterangan tertulis pers ya yang di belakang. Penetapan Ahok sebagai tersangka belumlah cukup. Jika polisi merujuk pada kasus yang sama sebelumnya, tersangka penistaan agama juga harus ditahan. Karena itulah demi penegakan hukum dan perlakuan yang sama di mata hukum, GNPF MUI mendesak polisi juga menahan Ahok. Jika Ahok tidak segera ditahan, GNPF MUI akan mengajak massa umat Islam kembali melakukan aksi damai bela Islam jilid 3 2 Desember mendatang. Keterangan tertulis dengan membentangkan sajadah di sepanjang Sudirman Tamrin hingga ke Istana Negara. Mereka akan merapatkan barisan agar tidak ada penyusup yang ingin melakukan fitnah dengan membuat kerusuhan di aksi 2 Desember mendatang. Pemirsa, aksi damai bela Islam jilid 3 2 Desember mendatang diantisipasi polisi dengan menurunkan 18.000 anggotanya guna mengamankan jalannya aksi. Polisi menghimbau agar aksi damai tidak dilakukan di jalan protokol ibu kota agar tidak mengganggu ekonomi. Jadi ya kita berharap tentu setiap pelaksanaan unjuk rasa jangan sampai mengganggu hak-hak orang lain. Demikian juga seandainya akan dilaksanakan pada tanggal 2, pada dasarnya kepolisian sampai hari ini melihat bahwa pelaksanaan unjuk rasa adalah bagian dari hak warga masyarakat. Yang penting masyarakat kita hindarilah pelaksanaan unjuk rasa yang melanggar hukum, melanggar ketertiban umum. Oleh karena itu diharapkan selalu kita menghimbau, mengajak kepada publik, gunakanlah hak untuk berekspresi. Rencana aksi damai 2 Desember nanti ditanggapi negatif Mabes Polri. Kapolri Jenderal Tito Karnavian justru menilai ada gerakan makar yang akan menunggangi aksi 2 Desember. Kata makar kini kian populer, mengingat Kapolri kerap mengulang-ulang jika berbicara aksi bela Islam jilid ketiga. Usai menggelar video conference bersama dengan para jajaran Polri dan TNI di sejumlah daerah, Kapolri dan Panglima TNI menggelar konferensi pers di hadapan media. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyinggung aksi massa yang direncanakan akan dilakukan pada 25 November atau 2 Desember 2016 yang akan datang. Berdasarkan data dari intelijen, polisi mendapatkan informasi terkait adanya rencana dalam aksi demo yang akan datang untuk masuk dan menguasai gedung DPR RI. Aksi ini menurut Kapolri adalah aksi yang melanggar hukum, apalagi jika berniat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Informasi yang kita terima tanggal 25 November akan ada kegiatan unjuk rasa di DPR. Namun ada upaya-upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke dalam DPR dan berusaha untuk dalam tanda petik menguasai DPR. Nah, aksi ini bagi kami kepolisian dan Bapak Panglima secara undang-undang sudah diatur pasal-pasal mulai 104 1 sampai dengan 107 dan lain. Itulah perbuatan kalau bermaksud untuk menguasai, itu jelas melanggar hukum. Dan kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, itu termasuk pasal makar. Sementara itu, Panglima TNI Gatot Nurmantio meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian dan keamanan bangsa saat aksi damai 2 Desember mendatang. Jika ada sesuatu yang bersifat makar dan berbuat kerusuhan, dirinya memastikan akan mengerahkan prajuritnya untuk berjihad.
Kalau demo yang biasa, tertib, memang itu kan menyampaikan pendapat. Tapi kalau sudah merusak, kalau sudah makar, berhadapan dengan saya dan prajurit saya dan Polri. Prajurit saya juga siap berjihad, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila bersama-sama seluruh komponen masyarakat. Allahu Akbar. Kita berjihad bersama-sama mempertahankan negara. Allahu Akbar. Jangan ada yang takutin. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kita. Menanggapi adanya informasi dugaan makar, Presiden Joko Widodo pun meminta kepada polisi dan TNI untuk selalu bersiaga dan bersiap-siap untuk menghadapi kelompok-kelompok yang berusaha untuk memecah belah persatuan NKRI. Informasi yang Bapak terima seperti itu juga Pak, terkait aktor politik yang Bapak sebutkan. Ya, itu tugasnya Polri dan tugasnya TNI untuk waspada. Yang membahayakan NKRI, yang membahayakan demokrasi kita. Tugasnya Polri dan TNI. Dan semuanya harus merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Udah, dari saya itu. Sebelumnya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI akan menggelar aksi bela Islam Jilid 3 untuk mendesak pemerintah agar menahan tersangka penistaan agama Basuki Cahayapurnama. Rencananya aksi tersebut akan digelar pada tanggal 2 Desember 2016 dengan membentangkan sejadah di sepanjang Semanggi sampai Istana Negara. Karena Ahok tidak ditahan sampai saat ini, maka GNPF MUI memutuskan dengan aklamasi kesepakatan seluruh elemen untuk menggelar aksi bela Islam 3 pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016. Dan karena saat itu kita akan melaksanakan sholat Jumat di sepanjang Sudirman Tamrin. Kemudian bentuk aksinya adalah aksi ibadah gelar sajadah. Jadi bukan lagi sekedar aksi damai, tapi aksi super damai. Jadi siapapun yang ingin bergabung ikut serta dalam aksi ini harus memiliki komitmen. Pertama, tetap menjaga kedamaian, dan yang kedua, tetap berjalan di dalam koridor konstitusi. Aksi ini rencananya akan diikuti oleh seluruh elemen masyarakat lintas mazhab dan aliran. Warga yang ingin mengikuti aksi bela Islam Jilid 3 ini dihimbau tetap menjaga kedamaian dan juga ketertiban. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Bapak Jokowi, Ayahanda Jokowi yang menegaskan tidak intervensi hukum. Allahu Akbar. Terima kasih Ayah. Semoga Ayah sehat walafiat. Untuk menggelar aksi bela Islam 3 pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016. Prajurit saya juga siap berjihad, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila bersama-sama seluruh komponen masyarakat. Allahu Akbar. Kita berjihad bersama-sama mempertahankan negara. Allahu Akbar. Jangan ada yang takutin. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kita.
kita akan melakukan pencegahan dengan memperkuat gedung DPR sekaligus juga membuat rencana-rencana kontingensi bila terjadi. Kita akan melakukan tindakan yang tegas, terukur sesuai aturan undang-undang. Kita akan tegakkan hukum, baik yang melakukan maupun yang menggerakkan. Jadi kita bersepakat, kaum nasionalis dan dari kaum ulama ini untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan mempertahankan dasar negara kita yaitu Pancasila. Pemirsa, beberapa saat yang lalu Rizik Syihab